Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar Anda? Saya Ijul Safei kembali menjumpai Anda di Sorotan Riswanda channel di YouTube tentu saja. Seperti biasa saya tidak sendirian karena ada narasumber tetap yaitu Kang Rizwanda PhD. Kumaha kabar Kang Riz? Alhamdulillah sehat Kang Ijo. Nah, dan juga narasumber tamu kita Pak Christian Wicaksono PhD. Beliau dari Universitas Parahyangan Bandung. Nah, sahabat, seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga non-struktural ya melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. Nah, Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 November 2020. Tentu saja ini juga diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Nah, sahabat, berdasarkan pertimbangan dalam Perpres tersebut, pembubaran 10 lembaga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tentu saja dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan juga fungsi dari 10 lembaga yang dibubarkan ini dialihkan ke kementerian atau lembaga terkait. Nah, pengalihan ini juga tentu saja dilakukan terkait pendanaan pegawai, aset, dan juga arsip 10 lembaga. Saya ke Kang Riz dulu ini, Kang Riz. Bagaimana, apa yang bisa dibedah dari apa yang tadi saya sampaikan di awal ini, Kang Riz? Baik, ya mengenai ada memang berbagai atau ragam istilah ya. Tadi kan kita sempat ngobrol juga dengan Pak Christian. Ada lembaga non kementerian, itu ya istilahnya ya. Ada lembaga non struktural. Nah di sini yang perlu dibedah adalah sebetulnya klasterisasi ini ada 2 klaster nih. Publik kan ingin tahu ya Kang Ijo ya. Lalu kemudian sebagai bahan pembelajaran literasi juga kan perlu untuk dibedah. Kenapa sih dibedakan? Ya. Satu, yang kedua, kenapa sih kemudian ini menjadi permasalahan bubar jalan atau bentuk baru nih? Iya, iya. Padahal kan cita-cita daripada reformasi birokrasi salah satunya adalah kaya fungsi tapi tidak gemuk, ya gitu bahasa sederhananya. Ya menurut saya itu nanti bisa kita dengar dari Pak Christian. Yang memang melakukan years of research gitu ya, riset tahunan dan termasuk disertasi beliau. Nah, ini 10 lembaga non struktural yang dibubarkan itu kan ada Dewan Riset Nasional, kemudian Dewan Ketahanan Pangan, ya kan Pak Gis, kemudian ada pengembangan wilayah Surabaya Madura, kemudian juga ada Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, kemudian ada KPHI atau Komisi Pengawas Haji Indonesia. Selain itu juga ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional, serta ada Badan Pertimbangan Telekomunikasi atau dulu kita kenal dengan singkatannya BRTI ya, dan juga ada Komisi Nasional Lanjut Usia. Nah kalau ini saya baru dengar ini Komisi Nasional Lanjut Usia. Kenapa dibubarkan, padahal kasihan juga ya. Terus juga ada Badan Profesional Indonesia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan itulah kira-kira 10 lembaga yang dibubarkan. Pak Kris, bagaimana Anda melihatnya ini? Jadi membubarkan lembaga negara ini sebenarnya bukan, ini juga istilahnya masih, kalau disebut lembaga negara jujur saja buat saya pribadi sebagai peneliti ya rancu Pak Rizwanda Kang. Kenapa saya katakan rancu? Karena sebenarnya kedudukannya belum jelas, ada sebagai kedudukan lembaga negara atau lembaga di bawah lembaga kepresidenan. Jadi kan dalam sistem administrasi negara kita semenjak 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak ada lagi kan lembaga tertinggi negara, MPR sudah tidak ada, lalu kita menggunakan sistem bikameral. Lalu kita punya lembaga legislatif ya, MPR dengan sistem bikameralnya, ada DPD dan DPR, lalu ada lembaga presiden, ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, lembaga yudikatif, lalu ada lembaga auditif, BPK. Nah, di lembaga presiden ini kemudian ada 3 lembaga turunan kan, yaitu lembaga yang dinamakan kementerian. Lalu kalau Kang Rizwanda tadi menyebutnya lembaga saja, tapi dalam beberapa literatur yang saya baca dan beberapa kali diskusi,
istilah lembaga ini sebenarnya ada istilah panjangnya, istilahnya adalah lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Nah, lalu ada satu lagi yang dinamakan lembaga non struktural. Nah, yang dibubarkan oleh Jokowi itu ada yang saya jujur saja, ada dari beberapa list yang tadi disebutkan. Pada saat saya melakukan penelitian, saya menggunakan referensi dari Kementerian Sekretariat Negara. Mereka punya list lembaga non struktural. Nah, ketika lembaga-lembaga itu dibubarkan, ada yang tidak masuk ke dalam list lembaga non struktural. Mungkin itu kenapa beberapa media massa menggunakan istilah lembaga negara. Tapi ada juga yang sebenarnya masuk ke dalam seperti Dewan Ketahanan Nasional, itu jelas masuk ke dalam list lembaga non struktural. Nah, tadi yang Kang Rizwanda sebutkan, kenapa menjadi problematik? Karena klasterisasi yang tidak jelas, penggolongan yang tidak jelas. Kedudukannya mau menjadi lembaga negara yang setara kedudukannya dengan lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga auditif, atau dia ada di bawah lembaga kepresidenan. Nah, ini yang jadi problematik sampai dengan saat ini. Karena beberapa lembaga yang sebenarnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ini bukan undang-undang ya, tapi Undang-Undang Dasar konstitusi kita ya, 1945, itu ada beberapa lembaga yang sebenarnya kalau secara ideal dia bukan disebut sebagai lembaga pemerintah. Ya, artinya mau dimasukkan ke dalam kategori LNS atau mau dimasukkan kepada kategori LPNK pun itu tidak tepat gitu. Seperti misalnya lembaga yang disebutkan di dalam undang-undang KPU misalnya sebagai penyelenggara pemilu. Itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan saja ke dalam LNS. Kalau dia dimasukkan ke dalam LNS, artinya dia berada di bawah lembaga kepresidenan. Ini kan nanti menjadi membingungkan penafsiran fungsi dari KPU. Dan ad-hoc-annya gitu ya. Ad-hoc-annya, betul. Independenannya gitu ya. Karena termasuk juga itu pertama ya. Lalu ada komisi yudisial juga. Sama, disebutkan di dalam undang-undang, tapi sampai dengan detik ini tidak jelas apakah karena di dalam list lembaga LNS tidak ada, tetapi juga kita tidak pernah menyebutkan, tidak pernah ada dalam struktur tata organisasi pemerintah kita, negara kita, lembaga kenegaraan kita tidak pernah jelas mana sih yang lembaga independen negara itu ya, mana yang independen, mana yang ad hoc gitu yang ad hoc, dan mana sih yang lembaga dimasukkan ke dalam kategori LNS. Alhasil apa kan? Alhasil kalau akan baca, begitu kita buka list LNS, banyak lembaga ad hoc yang masuk. Termasuk KPK, KPU pada saat itu masuk semua ke situ. Apa yang menyebabkan? Termasuk ombudsman. Ombudsman juga masuk ke dalam LNS. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena tadi klasterisasinya kita tidak pernah menegaskan secara tegas. Jadi temuan penelitian saya yang pertama adalah tidak ada klasterisasi yang tegas. Mana yang masuk ke dalam level lembaga negara dan mana yang masuk ke dalam level lembaga pemerintah yang koordinasinya di bawah lembaga kepresidenan. Nah, padahal secara struktural harusnya tegas ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan di dalam sistem administrasi negara kita, setelah kita 4 kali amandemen undang-undang, sebenarnya kan jelas tuh kedudukannya setara semua lembaga negara ya, ada yudikatif, eksekutif, legislatif, dan auditif. Tetapi kita tidak pernah jelas di luar 4 lembaga fungsi ini ada nggak fungsi lain. Karena kalau kita baca secara literatur, yang dimaksudkan lembaga independen nih kan, yang dimaksudkan dengan lembaga independen adalah lembaga sektor keempat atau sektor sektor kelima yang di luar sektor 3 ini. Apa itu sektor 3, sektor 4? Nah, kalau itu mengikuti pembagian kekuasaan kalau di dalam politik itu. Dividing of power itu ya. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Lembaga independen itu sektor keempat atau sektor kelima dari 3 sektor ini. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, karena kita tidak, saya harus akui sih, di dalam sistem administrasi negara kita tidak secara tegas menyebutkan sektor keempat dan sektor kelima ini mau diisi oleh siapa, ya kan? Harusnya kan kalau mau tegas, kalau sudah ada disebutkan di dalam undang-undang yang tadi saya sudah, Undang-Undang Dasar ya, kalau yang saya tadi sudah sebutkan harusnya komisi yudisial, komisi pemilihan umum ke sektor keempat atau ke sektor 5 ini menjalankan fungsi independen.
di luar fungsi lembaga negara yang lain, dan pola hubungannya dengan presiden nggak bisa dikendalikan. Dan aturan mainnya itu jelas. Misalnya pola pemilihannya ke komisioner yang masuk di situ tidak boleh bersamaan dengan pergantian kekuasaan. Periodisasinya tidak boleh sama dengan pemilu. Harus dibedakan karena lembaga independen, sehingga tidak bisa dikendalikan. Mereka yang memberi masukan, atau bukan memberi masukan, artinya mereka menjalankan fungsi yang independen tadi. Oke, apa yang membuat ketidaktegasan tadi dalam masuk klaster, menentukan masuk ke klaster-klaster itu? Karena kita belum punya sistemnya. Sesederhana itu. Belum punya sistem? Tidak punya sistemnya. Tidak punya sistem, atau adanya sistem administrasi negara kita belum sampai pada tahap itu. Atau tarik-menarik kepentingan politik? Nah ini ada juga sih diskusi ini, Kang, di sisi yang lain. Karena kalau kita telusuri, saya balik lagi dulu ke LNS ya, Kang. Iya. Dasar pembentukan LNS itu nanti aturannya macam-macam, Riz. Ada undang-undang, ada yang dibentuk berdasarkan instruksi presiden, ada yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Sok naon bedana? Bahasa Sundanya gitu ya. Apa bedanya instruksi dan peraturan? Ada yang disebut katanya, kalau peraturan itu berjangka, ada rentang waktunya jelas. Makanya ad hoc tadi istilahnya kan. Kalau instruksi itu dia sifatnya tidak berjangka, sifatnya kayak reaksioner, lalu saat itu supaya diambil tindakan yang cepat untuk mengantisipasi masalah, katanya begitu. Tapi buat saya pribadi, pada saat saya menjelaskan apa beda instruksi dan keputusan presiden saja, buat saya rumit, kan. Karena ketika gini ya, yang jadi masalah kan saya harus mempertanggungjawabkan isi disertasi saya di hadapan orang yang bukan warga negara Indonesia. Saya mau ngomong apa? Beda between instruction, ya kan? Dengan regulation, presiden regulation and presiden instruction. Mau gimana cara membedakannya? Mau menjelaskan hal-hal yang mendetail seperti itu buat mereka? Ini sama saja. Itu dasar pembentukan. Lalu ada lagi yang berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, yang jadi permasalahan 4 aturan ini di level undang-undang memang yang tadi yang akan kemudian singgung ke saya. Ada nggak nuansa politik ketika kita bicara undang-undang? Arena bermainnya kan di lembaga legislatif. Arena bermainnya kan di lembaga legislatif. Jadi memang ada dalam tanda kutip ya, karena kan kalau saya penelitinya di bidang administrasi, saya bukan berarti penganut dikotomi administrasi politik yang sangat tegas ya, Riz ya. Tapi menurut saya ada ranah-ranah politik yang saya juga ketika saya melakukan penelitian belum saya menjangkau ke arah itu. Tapi diskusi-diskusi mengungkapkan ya ini bisa jadi memang berarti ada secara politik ada kepentingan partai atau kepentingan kekuatan politik tertentu yang tanda kutip lah ingin merasakan bagian dari kekuasaan, maka diciptakanlah lembaga-lembaga untuk tempat parkir. Medianya pada program legislasi mungkin ya. Nah itu bisa terjadi. Nah saya tidak mau mengungkapkan, bukan tidak mau mengungkapkan ya. Kalau mengungkapkan saya sudah mengungkapkan, tapi saya tidak berani mengambil kesimpulan yang tegas bahwa ini betul-betul permainan politik, tidak. Karena saya pribadi meyakini begini, setiap kali pembahasan undang-undang, pembahasan peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan presiden, pasti ada dasar-dasar yang menjadi bahan pertimbangan. Toh sudah jelas ya, setiap kita baca regulasi ada menimbang, ada mengingat, lalu ini pasti mereka punya dasar gitu. Nah ini yang jadi bahan diskusi ketika penelitian saya. Jadi saya bertanya beberapa pada kawan yang di BKN, saya tidak bisa sebutkan narasumber ya, informan saya hanya sebutkan dari lembaga mana saja begitu ya, supaya menjaga kerahasiaan informan saya. Jadi ketika saya tanya ke BKN, ya ini yang jadi masalah, Kang. Jadi karena tidak tegas ya aturan yang mengatakan bahwa jangan setiap ada undang-undang itu harus ada mengamanahkan pembentukan lembaga, itu menyebabkan pada periode sebelumnya, sebelum akhirnya keluar presiden menyatakan jangan lagi ada muatan undang-undang yang bernuansa pembentukan lembaga, sebelum itu ya bebas, kan. Oke. Kalau kembali tadi pada jumlah lembaga yang dibubarkan oleh Jokowi gitu, apakah 10 ini memang segitu, ataukah sebenarnya sesungguhnya masih banyak lembaga-lembaga yang tadi tidak masuk pada tempatnya, sektor keempat, sektor kelima misalkan seperti itu, Kang? Jadi sekarang kita kembali dulu ya, kan, kuantitas kan, karena kan bertanya ke saya ke kuantitas. Kita buka listnya kan.
Sekretariat Negara. Begitu saya buka 98 lembaga kan? Oh. Yang seharusnya Enggak, 98 lembaga yang berstatus lembaga non struktural. Bisa kebayang nggak? Jumlah kementerian kita saja ada berapa itu? 30 berapa kan? 30 sekian. Lembaga LPNK kita cuma sekitar berapa puluh gitu. Paling gede LNS. Jangan salah. Nah, ini yang kemudian ketika semuanya sudah, ya ini sih ya, kadang penyesalan itu datang lebih di akhir ya, pendaftaran yang datang di awal macamnya kan gitu ya. Penyesalan datang di akhir, baru kemudian kita kocar-kacir bicara efisiensi. Tapi lembaga sudah terbentuk. Saya sudah berulang kali ini ketika proposal penelitian saya diuji, penguji saya bilang begini, ini kan kamu kalau ini dibubarkan pun kan ibaratnya gini kan. Ini bahasanya ya, anak sudah lahir dilalapkeun deui gitu ke rahim ibunya. Bahasa Sundanya gitu ya. Iya. Ini sudah lahir. Iya. Dan tidak mudah. Maka dari itu kan, kalau 10 yang tadi Akang katakan, dari temuan penelitian saya menunjukkan bahwa 10 lembaga, 10 bahkan sudah sebenarnya kalau dirunut ke belakang sudah banyak kan. Sudah ada sekitar hampir 30 atau 40 gitu ya. Di disertasi saya ada daftar itu lengkap. Lembaga-lembaga yang sudah dibubarkan ini itu dasar pembubarannya bukan karena hasil evaluasi, tapi karena sudah tidak berfungsi, tidak ada. Jadi pernah wawancara saya dari hasil wawancara saya dengan informan saya ditemukan lembaganya didatangin kantornya seueuh gitu. Waduh. Kantornya udah nggak ada, orangnya udah nggak ada, atau orangnya ada tapi tidak menjalankan apa-apa, hanya datang untuk senam pagi. Kayak fungsi ya tujuannya ya. Iya itu. Itu yang belum ada diadakan. Iya. Kayak sekarang kan ada komisi penyandang disabilitas tuh. Itu baru dari TNS. Kan? Itu TNS. Ceritanya kan fungsi yang sebelumnya belum ada, inginnya ada nih. Dengan 98 kan berarti komplit, menu komplit. Hanya mungkin sayangnya menu komplitnya dibuat dengan bahasa kekuasaan mungkin ya. Bisa dikatakan bahasa kekuasaan, atau saya sih lebih melihat yaitu pembentukan undang-undang kita yang kita diskusikan nanti di Omnibus Law itu sektoral. Ya. Oke. Sektoral. Jadi kalau bikin nanti, kalau membuat sesuatu ya hanya bicara di kubangannya saja, tidak lihat kanan kiri. Kang Riswanda, kalau melihat bahwa tadi yang dijelaskan, apakah fungsi Kementerian PAN RB ini kan bicaranya soal RB, reformasi birokrasi ya. Gitu. Apa memang sudah berjalan dengan baik gitu? Ya, kita reform ya. Berarti kan format ulang. Kalau format ulangnya sih sudah. Pertanyaannya kan apa yang diformat, dan jangan lupa kenapa dan bagaimana. Nah, yang terjawab sekarang ini baru apa yang diformat terus kan. Tadi menurut cerita beliau ya. Jadi apanya diformat terus, yang ini diformat ulang. Reform, format ulang. Nah, pertanyaannya pada saat lupa bagaimana dan mengapanya, nah ini problemnya. Pas membubarkan bingung. Kenapa? Karena pada saat bentuknya pun si bagaimana dan mengapanya belum terpikirkan. Jadi sekedar vote terus ya bentuk. Ini belum ada nih. Benar sih. Baik. Kang, sebagai closing statement apa yang bisa di-share sebagai literasi bersama gitu? Ya, jadi saya sih jujur saja masih berharap gitu ya. Ada pemilahan dulu yang tegas lah, pemilahan yang tegas, pasteurisasi tadi yang betul dikemukakan Kang Riswanda, antara mana sih yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang mau kita tempatkan sebagai sektor kelima dan keenam gitu ya, atau sektor keempat kelima lah di tataran lembaga negara, sebutkanlah dengan jelas. Maka dari itu jangan amandemen itu dibawa ke agenda untuk yang sekarang sedang rame nih, perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan hanya itu saja gitu. Kalau mau itu dibahas, bahas, silahkan. Saya pribadi nggak setuju karena saya kelahiran saya Riswanda kan lahir di era 98 lah kita ya. Generasinya menolak itu gitu ya. Harapan saya masih 2 periode. Tapi jangan hanya membahas itu. Sebenarnya ada agenda penting selain haluan negara dibahas, ya ini. Mau nggak kita nyebutkan dengan tegas bahwa sistem administrasi negara kita mengakui ini ada lembaga keempat dan kelima.
komisi yudisial, KPK, komisi ombudsman, tetapkan yang jelas gitu loh, komisi penyiaran atau apa, tetapkan yang jelas, masukkan ke dalam undang-undang dasar, lalu hentikan, batasi di situ. Jadi jangan lagi muncul komisi-komisi lain-lain gitu kan, nggak yang membingungkan buat nanti jadi overlapping power ya. Itu ya. Jadi klasterisasi itu sebenarnya tadi tujuannya itu overlapping power. Ini kan struktural fungsionalisme. Bikin struktur harus fungsinya jelas. Kalau bikin struktur fungsinya tumpang tindih dengan yang lain, ngapain bikin struktur kan gitu ya. Nah, maka dari itu tadi klasterisasi harus jelas. Ini makanya tadi kalau closing statement saya itu yang pertama, itu yang menurut saya sekarang itu mendesak sekali. Lalu pertegas batasan antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah. Oke, bikin lembaga tadi ya misalnya ada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, ada LNS, tapi juga harus tegas. Apa pembeda antara lembaga non struktural sebagai supporting system dengan lembaga struktural yang dua ini, yang LPNK dan kementerian? Karena dari hasil temuan penelitian saya juga nggak ada kan definisi lembaga non strukturalnya, mah Kang browsing ada definisinya. Tapi begitu browsing apa lembaga struktural di Indonesia, nggak ada definisinya. Padahal kementerian sama LPNK-nya ada. Undang-undangnya, ini juga menarik nih. Undang-undang yang mengatur lembaga dan kementerian di Indonesia udah ada. Jangan salah, udah ada, tapi tidak disebutkan bahwa mereka lembaga struktural. Ada, makanya sekarang belakangan ada lagi kajian baru dari Kemenpan-RB ingin menata lembaga. Ingin menata lembaga padahal undang-undangnya udah ada. Yang tidak ada ranah undang-undangnya mah kasihan memang LNS anak tiri. Baik. LNS belum ada undang-undangnya sampai sekarang. Mungkin juga itu satu ya dari sistem regulasi, karena kawan saya Risonda kan ahlinya kebijakan ya. Jadi sistem regulasinya ya mungkin juga kita perlu memperhatikan LNS ini mau bagaimana supaya pembentukannya menjadi jelas, dasar regulasinya menjadi jelas, ada pembeda antara lembaga independen dengan lembaga non struktural yang implan di kementerian. Jadi puguhlah gitu kan. Akhirnya mana ongkos lembaga negara dimasukin ke LNS, ongkos lembaga implan di kementerian masukin LNS. Bahkan gini Kang, di akhir-akhir penelitian saya tiba-tiba saya mendengar statementnya dokter siapa yang ahli komunikasi, seringkali dia diundang lah secara nasional. Bukan, Effendi Ghazali ketika dia kemudian ngomong tentang komisi atau apa ya, untuk hasil laut itu loh. Jadi dia kan terseret tuh kasus korupsi yang terakhir kan kasus lobster. Ada komisi atau lembaga pemerintah yang mengawasi itu. Saya itu sampai ketawa saya langsung. Lembaga ini nggak disebutkan sebagai LNS tapi coba nggak masuk, dia ada di daftar tapi ini lembaga yang implan di kementerian itu, di kementerian apa ya, perikanan atau apa gitu. Ada kan? Jangan-jangan cuma buat jangan-jangan bahkan saya sampai kadang gue ada sorangan lah bahasa Sundanya. Ini list lembaga yang sudah 98 nih sudah mencakup semua atau belum? Atau masih banyak yang belum masuk. Iya, karena nama-nama yang dibubarkan juga, waktu saya tanya ke kawan saya di Kemenpan-RB, informan saya, Pak, saya juga bingung, ada lagi Pak nama-nama lembaga yang kami nggak berhasil telusuri. Kebayang tuh? Itu antar sesama lembaga pemerintah di pemerintah pusat. Makanya salah satu permasalahan yang muncul juga ya dari hasil penelitian saya, tapi ini kan bukan hal yang baru, Riz. Kalau yang tadi kan hal-hal baru lah yang saya kemukakan ya, yang memang basisnya penelitian. Tapi ini bukan hal baru, yaitu yang namanya terminologinya organizational silos. Apa itu? Jadi silos tuh banyak tapi masing-masing. Banyak masing-masing. Jadi kan silos mah sebenarnya kayak dia tuh menara-menara tinggi kan. Sebenarnya bahasa aslinya di Italianya tuh dia menara-menara tinggi, tempat nyimpen gandum. Tapi kan antara tempat nyimpen gandum dengan yang satu di sini dengan menara di sini nggak ada hubungannya. Jadi organisasinya unit pemerintah ini pada ada, tapi ternyara rambung. Sebenarnya mah gitu. Ternyara rambung tidak saling berkoordinasi. Kang Rizwanda, sebagai sorotan apa yang bisa disoroti? Ya, satu, joining the dots, joining the silos atau control across silos. Jadi pecahan-pecahan tadi harus dipikirkan bagaimana mekanisme intervensi kebijakan dalam mengontrolnya. Presiden dalam hal ini kan tidak ada realitas yang absolut ya.
Artinya presiden juga harus memahami realitas ini sebagai sebuah kebutuhan yang dinamis dalam membentuk. Jadi ya bongkar pasang wajar, hanya kemudian yang belum ada itu tadi joining the dots, bagaimana menggabungkan dots yang terpisah. Ya kalau 70-an lah taruhlah kata Christian kan lumayan juga tuh kalau tidak ada joiningnya bola kusut. Tapi lucunya Riz, sekarang tuh ada teknologi informasi. Ya, betul nggak? Itu bisa. Bener nggak Riz? Maksudnya nih, semestinya apa ya, antar pemerintah nih website sudah harusnya gampang. LMS, saya juga, ketika iya, pembimbing saya teh sampai liar gitu ngomong ke saya, kamu teh yang diteliti teh apa? Ya tentang lembaga non struktural kata saya. Ya udah sok kumpulin informasi dari website karena begitu mudahnya di Taiwan ngambil informasi tentang lembaga pemerintah dari website. Saya nyari, salah satu yang saya wawancara adalah Badan Pengawas Rumah Sakit. Tangan di Google, Riz. Cari di Google. Ada nggak website-nya? Nggak ada ya? Iya, banyak kelucuan di negeri ini tentu saja. Tuh. Kang Christian. Tadi ya, saya setuju dengan Kang. Jadi, saya mendukung Rizwanda 100% pendapat Kang Rizwanda, joining the dots. Dan kemudian ini kan sudah, pandemi ini kan memberi teguran lah sebenarnya, harusnya kan sistem informasi itu, teknologi informasi dan komunikasi ya. Diperkuat. Kan ICT in Public Administration sekarang kan sudah orang-orang yang di administrasi publik kayak saya sama Rizwanda kan sudah mulai ngomong digital governance lah apalah gitu kan. Nyicik lah praktek yuk gitu. Tangsa ukur konsep Presiden butuh akselerator kebijakan. Riz. Siap. Riz lah. Baik. Hatur nuhun Kang Christian Wijaksona atas waktunya. Kang Rizwanda hatur nuhun, terima kasih. Baik sahabat, demikian perbincangan yang sebenarnya ini menarik untuk dilanjutkan, tetapi waktunya sangat terbatas. Ini menjadi literasi bersama tentu saja ya. Kalau orang yang baik dan orang yang pintar diam, lalu siapa lagi yang mau mengingatkan? Ini menjadi sebuah kritik konstruktif tentu saja untuk kita semua, khususnya untuk pemerintah. Ternyata di negeri ini tidak cuma urusan minyak goreng yang langka, tidak cuma urusan daging sapi yang naik harganya, tidak cuma urusan gas LPG yang juga naik harganya, tidak juga cuma urusan penundaan pemilu. Tetapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Christian, ternyata banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah ini. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya tentu saja. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua tanpa bermaksud untuk menjudutkan satu atau beberapa pihak. Saya Jules Zafei mengucapkan terima kasih, hatur nuhun Kang Christian, Kang Rizwanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.